Hanya kan tinggal tambah kali gitu ya, bagi. Jadi matematika dasarnya sangat berguna sekali. Oke anak-anak, pada video kali ini kita akan belajar tentang gerak parabola ya. Gerak parabola itu misalnya contohnya ketika kamu melempar bola basket, atau ketika kamu menendang bola, atau ketika kamu menembakkan sebuah peluru. Contohnya sebuah peluru kamu lemparkan ya dengan kecepatan awal P0 misalnya sama dengan 35 meter per detik. Oke. Nah, kira-kira peluru kamu itu kira-kira seperti ini bentuknya. Sampai sini. Gitu ya. Nah, kalau misalnya pelurunya seperti ini ya, artinya kamu punya yang namanya ketinggian maksimum ya. Ini saya sebut ketinggian maksimum. H max. Nah, di sini kita sebut ini titik A misalnya, titik B. Ini titik H max. Maka dari A ke B kita sebut dengan X max ya. Oke. Nah, kita terbiasa menggunakan rumus yang ada di buku ya. Nah, jadi pada kali ini saya akan mengajarkan kepada kita ada dua metode gitu ya, yang gampang dengan menggunakan rumus dan dengan menggunakan logika. Jadi yang pertama kita menggunakan rumus terlebih dahulu. Rumus yang kita tahu, contohnya kita menentukan ketinggian maksimum H max. Itu sama dengan P0 kuadrat sin kuadrat alfa dibagi dengan 2G. Begitu ya. Nah, P0 kuadrat kita masukin. Nah, ini kalau kamu hobi menghafal rumus, ini boleh kamu hafal ya. Nah, jadi tidak perlu nanti pakai logika. Kamu hafal rumus saja. Berarti di sini P0 kuadratnya adalah 35 kuadrat ya kan, dikali sin kuadrat alfa. Nah, misalnya tadi kita tembakkan peluru ini dengan sudut 37 derajat misalnya. Oke. Nah, maka ini kita selesaikan dulu per 2G. Oke. Nah, maka di sini nanti ya H max sama dengan 35 kuadrat. 35 kuadrat itu langsung aja ya, 1225 ya kan, dikali sin kuadrat alfa, berarti sini sin kuadrat 37 derajat gitu ya, dibagi dengan 2 kali 10. Nah, asumsikan G-nya sama dengan 10 meter per detik kuadrat. G ini adalah percepatan gravitasi bumi. Begitu ya. Nah, maka ini jadi 1225 ya kan, dikali sin 37 adalah 0,6 kuadrat gitu ya, dibagi dengan 20. Oke. Nah, sehingga sini jadi 1225 dikali 6 kuadrat. Udah tahu ya, kita pisahkan nih 0,6 dengan, jadi 6 dikali 10 pangkat min 1 gitu ya. Berarti sini 10 pangkat min 1 kuadrat juga, dibagi dengan 20. Dapat 1225 dikali 6 kuadrat itu adalah 36. Berarti 1225 dikali dengan 36 sama dengan 44100 begitu ya. Oke. Nah, dikali 10 min 2 dibagi dengan 20. Oke, nah ini dicoret, lalu dicoret juga. Oke, nah sehingga ini jadi H max sama dengan
441 dibagi dengan 20 atau sama dengan 44,1 dibagi 2. Ini hasilnya sama dengan 22,05 meter. Jadi ketinggian maksimumnya adalah 22,05 meter. Nah, sesuai janji saya akan memberikan metode dengan menggunakan logika. Oke, kalau ini tadi kita menggunakan rumus. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan logika. Menggunakan logika bagaimana? Misalnya tadi ya, kita punya misalnya peluru kita tembakkan dengan sudut 37 derajat gini ya, kira-kira. Nah, ini P0-nya adalah 35 meter per detik ya. Ini P0. Sudutnya tadi 37 derajat. Di sini kita hanya perlu kembali ke materi vektor ya. Makanya saya selalu katakan bahwa vektor itu sangat harus kalian pahami. Kalau di sini ada vektor, maka di sini juga harus ada vektor, ya kan? Kalau di sini P0 berarti di sini P0 X. Nah, kalau ada P0 X berarti juga harus ada P0 Y. Di sini P0 Y. Begitu ya. Nah, P0 X dan P0 Y-nya berapa, Pak? Gampang. Kita kembali ke vektor. P0 X diapit berarti P0 X menggunakan cos. Kalau tidak diapit berarti menggunakan sin. Sehingga P0 X sama dengan P0 ya kan? P0 dikali dengan sin atau cos? Cos 37. P0-nya berapa? 35 dikali cos 37 berapa? 0,8. Sehingga 35 dikali 0,8 adalah 28 meter per detik. P0Y-nya berapa? Ya udah, berarti P0Y sama dengan P0 sin 37. P0-nya berapa? 35. Dikali sin 37-nya 0,6. Nah, ya. Jadi 35 dikali 0,6 adalah 21 meter per detik. Lah, kok P0Y, Pak? Kok P0 X, Pak? Kita lihat. Ketika peluru ada di sini, di titik tertinggi ya. Ketika peluru ada di titik tertinggi di sini, kita kan mau nyari H ya, ketinggian maksimumnya. H max, ketinggian maksimum. Ketika peluru ada di ketinggian tertinggi, maka kecepatan di sini, kecepatan Y-nya sama dengan 0. Oke. PY-nya menjadi 0. Kalau PY-nya menjadi 0, berarti anggapan kita seperti ini. P0Y ini kita anggap sebagai P awalnya, sampai di sini P-nya berhenti. Ya. Dari sini mulainya sampai di sini 0. Begitu ya. Kalau misalnya kita punya kecepatan awal 21 meter per detik dan G-nya sama dengan 10 meter per detik kuadrat gitu ya. Artinya kalau misalnya perlambatan 10 meter per detik kuadrat, artinya kan kecepatan awal ini diperlambat 10 meter per detik setiap detiknya. Sehingga kita dari titik 0 ini ke titik PY ini membutuhkan waktu berapa detik? Nah, lihat. Perlu berapa detik menghabiskan 21 meter per detik ini dengan perlambatan 10 meter per detik kuadrat. T-nya sama dengan 2,1 detik. Begitu. Oke. T-nya 2,1 detik.
gampang. Selanjutnya kita hanya mencari ketinggian. H max kita pakai rumusnya. Ini adalah rumus jarak. Oke, ini adalah rumus jarak, maka kita gunakan rumus GL BB yang udah kita pelajari sebelumnya. Jadi saya sarankan kalian membuka lagi file GLBB gitu ya, kalau lagi bingung lihat file GLBB menggunakan logika. Nah, jadi ini P0 jika dia bergerak dengan kecepatan awal terus selama 2,1 detik, ya kan? Jaraknya adalah berarti P0 dikali dengan T. Begitu ya. Nah, ditambah dengan jika dia bergerak dengan kecepatan 0 meter per detik selama 2,1 detik, jaraknya berapa? Nah, karena sama-sama maka kita bagi dengan 2 ya. Sehingga P0Y-nya berapa? 21 dikali dengan 2,1 ditambah 0 dibagi dengan 2. Oke. Sehingga ini jadi 21 dikali 2,1 dibagi dengan 2. Inilah H max-nya. Oke, kita hitung. Berarti ini 21 dikali 2,1 adalah 44,1 dibagi dengan 2. Hasilnya adalah 22,05. Inilah kalau kita menggunakan logika. Silahkan kalian coba nanti dengan metode dengan contoh-contoh soal yang lainnya ya. Pasti akan sama. Latihan terus, menggunakan logika ini akan lebih gampang gitu ya. Kalau P0Y-nya diketahui, P0X-nya diketahui, ya udah. Berarti kalian tinggal mencari T-nya. Waktunya berapa detik? Baru kita masuk ke H-nya. H-nya kan tinggal tambah kali gitu ya. Bagi. Jadi matematika dasarnya sangat berguna sekali. Oke. Nah, sekian video dari saya. Semoga kalian bisa lebih paham tentang materi gerak parabola dan tentunya akan jauh lebih gampang dengan menggunakan logika.